Air limbah domestik, Pak. Ya, iya, emang air limbah domestik kan mata kuliahnya juga air limbah domestik ya. Maksudnya apa kemarin fokus pembahasan kita? Pengolahan air limbah sistem setempat, Pak. Pengolahan air limbah sistem setempat. Oke, ada ada beberapa yang ingin saya tambahkan terkait dengan itu. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Pak, izin repeat Oke, ya, Pak. ya boleh deh. Recording in progress. Oke, kita mulai masih di dalam konteks sistem onsite ya. Jadi sistem onsite ini macam-macam apa? Jadi septic tank itu disebutnya IPAL. IPAL itu atau septic tank IPAL sederhana yang ada di rumah itu macam-macam modelnya. Ada yang model seperti ini, fiberglass. Terus kemudian ada yang seperti ini. Ada yang septic tank biasa yang seperti ini yang kemarin saya bilang, yang beton. Terus kemudian ini yang beton. Ini ada tangki septic cincin beton. Ini bentuknya seperti cincin ya, kayak apa sumuran begini. Tetapi yang memang harus dipahami bahwa konteksnya ini adalah septic. Jadi memang harus septic. Tidak boleh ada eh, rembesan di sana sini gitu. Jadi ini atas, bawah, khususnya bawah sama samping itu tetap harus kedap, harus septic. Oke, ini tangki septic cincin beton. Saya mau kasih contoh. Contoh yang akan saya kasih ini yang di
Terlihat gambarnya, dokumentasinya. Terlihat Terlihat, Pak. 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 Lihat, Pak. Oke, ini adalah proyek pasca tsunami, rumah bantuan dan sanitasi yang pasca tsunami. Kalian lihat ini eh, kondisi rumah bantuan dan ini ada yang seperti ini. Ini cincin. Saya mau perlihatkan yang nih, ada yang dibuang begini aja dari rumah, nggak ada itunya, nggak ada tangki septiknya. Sebentar, ada yang lebih ini lagi. Mana?
Em, sorry, saya lanjut aja dulu lah. Saya nggak nemu dokumentasinya di mana tah. Saya udah diketawain sama istri saya dari tadi, saya mau sangat. Sorry ya, nanti apa mungkin next time lah saya liatin. Intinya sih saya mau ngeliatin pada waktu proses kita pembangunan tsunami di Aceh itu apa yang tangki septic cincin beton ini banyak dipakai, tetapi memang hanya cincinnya saja. Jadi bawahnya ini tidak kedap. Udah gitu kedalamannya hanya 1,5 meter. Sebenarnya kalau apa lewat gambar mungkin kalian bisa kebayang gitu. Jadi buangannya dari rumah itu cuma sedalam 1,5 meter, yang bawahnya itu nggak ada apa, nggak ditutup, nggak ada corannya, ya, gitulah. Oke, ini kan tangki septic cincin beton ya. Ini bottom prefab reinforced with ring. Jadi harusnya sih seperti ini, kualitasnya ini harusnya begini. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh. Ini kan cincin beton kedap air. Nah, di apa di Aceh dulu, di Banda Aceh, di Aceh Jaya, itu rata-rata dipasangnya hanya ininya nih, hanya cincinnya. Bawahnya masih tanah. Jadi nggak ada beton bertulang di bawahnya. Akhirnya ya apa pencemarannya lebih parah lagi karena mereka menganggap dengan adanya apa septic tank itu tuh aman, tapi kan kedalamnya cuma 1,5 meter. 1,5 meter pun kelihatan di di permukaan itu 50 cm, berarti kedalamnya itu kan cuma 1 meter. Jadi kalau misalnya ada air buangan masuk ke situ, ya kalau sudah beberapa hari penuh ya meluap gitu. Saya nggak nemu fotonya, nanti saya tunjukin. Nah, ini contoh tangki septik beton prefabrikasi juga. Yang ini model prefabrikasi dengan volume-volume yang ada seperti ini. Nah, ini sistem pengangkutan dan pemasangan tangki septik beton prefabrikasi. Jadi dipasang dipasang gitu di rumah model-model begini. Nah, ini yang fiberglass, modelan fiberglass. Terus kemudian ini masih yang fiberglass. Nah, kalau yang ini aplikasi tangki septik fiberglass di Aceh juga, tetapi ada constructed wetland. Jadi air hasil olahan dari septic tank itu nggak dibuang ke drainase, tapi masuk ke constructed wetland. Jadi ini tuh kayak ada semacam apa lahan untuk daerah resapan. Di sini nanti akan ditanami gitu. Nah, ini contohnya. Ini pada waktu awal, kemudian jadi nanti akan jadi seperti ini. Jadi daerah resapan itu nanti akan ada tumbuh tanaman, baik itu tanaman seperti tanaman hias maupun bahkan ada yang nanam tomat dan lain-lain di atas ini. Apa namanya, cabai juga. Oke, ada tangki septik plastik seperti ini sederhana, tangki septik plastik. Ada yang biofilter. Kalau biofilter ini biasanya ini yang sering digunakan sekarang di perumahan-perumahan. Daripada bikin tangki septik yang nggak jelas, mendingan pakai biofilter begini. Yang biofilter begini biasanya menggunakan media kontaktor. Jadi ada media kontaktor di dalam ini. Eh, prinsip kerjanya si air limbah domestik ini secara aerobik dengan menggunakan aerator, dan secara anaerobik tanpa aerator yang berlangsung pada fluida dan media kontaktor yang terendam air. Nah, ini contoh tampak atasnya nih pada saat pemasangan di konsep. Nah, ini biofilter dengan sistem dua kompartemen dengan kondisi anaerobik dan kondisi aerobik. Di sini pipa aliran masuk, di sini kemudian ada media filter, yang ini adalah tangki anaerobik, terus masuk ke sini. Ini ada pipa difusi untuk aerasi, terus kemudian nanti ada media kontaktor di sini
ini kemudian terjadi reaksi, kemudian di sini ada tangki sedimentasi, terus nanti lumpur terakumulasi di sini, nanti disedot. Di sini sih ada pilihan untuk tangki disinfeksi, tetapi em, jarang sekali lah kita untuk rumah tinggal ya pakai tangki desinfeksi, kecuali dia sistemnya seperti di apa pakai anaerobic buffer reactor, itu seperti itu bisa. Ini hanya tahapan-tahapan pemasangan saja, bagaimana tahap pemasangan biofil ke dalam apa di dalam galian, terus kemudian bagaimana penimbunannya, terus kemudian pasang pipa ventilasi, dan seperti ini nanti. Nah, jika permukaan atas dibebani, maka perlu ada cor beton bertulang seperti ini nanti. Nah, ini contohnya. Nah, untuk daerah yang memiliki air tanah tinggi, perlu ada modifikasi biofilter dengan menambahkan angkur beton hingga tangki septik tidak naik ke permukaan bila kondisi biofilternya kosong. Jadi ditahan pakai angkur beton seperti ini kalau misalnya memiliki air tanahnya tinggi. Jadi dengan ditahan begini dia nggak ngangkat gitu sih tangki septik kalau dalam kondisi kosong. Nah, ini kalau ini pemasangan biofilter di daerah yang berbatuan. Ini menggunakan plat penutup besi. Nah, ini kalau misalnya air tanahnya cukup tinggi, untuk mengetahui air tanah cukup tinggi itu kita perlu ada namanya percolation test, tes perkolasi. Tes perkolasi itu untuk melihat di di daerah tersebut air tanahnya itu tinggi atau tidak. Bagaimana tes perkolasinya nanti mungkin kalau ada waktu akan saya jelaskan lebih detail. Nah, ini perbandingan tangki septik, ini alternatif efluent tangki septik dengan bidang resapan dan sanitasi taman. Nah, ini tangki septik dan IPAL ini dengan sanita itu sanitasi taman. Reduksi zat organiknya itu BOD-nya sampai 97,7%, reduksi fekal kolibakteria itu 99,98%, nitrogen dan fosfat itu sekitar 75%. Jadi memang dengan sanitasi taman seperti ini, maksudnya sanitasi taman itu akan lebih mereduksi dari beberapa zat organik, kemudian dari sisa bakterinya juga. Oke, ini contoh taman sanita di Provinsi Bali. Jadi dibuat seperti ini sanitasi tamannya. Nah, kita masuk kan terakhir kemarin kita sempat membahas ya bahwa on-site system itu ujungnya adalah IPLT. IPLT itu adalah instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi dari mulai si armada truk tinja, armada truk penyedot lumpur tinja membawa atau mengantarkan lumpur tinja ke bak pengumpul, ada imhoff tank, masuk kolam anaerobik, masuk fakultasi sama maturasi. Di imhoff tank ini nanti keluarannya bak lumpur pengering. Nah, ini beda-beda teknologinya. Saya akan jelaskan lebih lebih detail lagi instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, instalasi pengolahan lumpur tinja, instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat. Oke. Jadi kalau IPLT itu tidak dapat disatukan dengan instalasi pengolahan air limbah biasa. Karena apa? Karena desainnya jelas hanya untuk pengolahan lumpur tinja, ya. Jadi nanti kita akan detail di sini. Nah, ini kemarin sempat saya bahas juga mengenai komponen-komponennya. Jadi ada penyedotan antiseptik secara berkala dan terjadwal. Kemudian kemudian di sini setelah disedot yang secara terjadwal maupun tidak terjadwal juga ada, diangkut
dibawa ke pengolahan lumpur tinja. Kemudian ada yang lumpurnya, ada yang beberapa daerah itu memanfaatkan lumpurnya. Kemudian ada beberapa juga yang efluennya juga dimanfaatkan. Komponen pengolahan tidak akan optimal tanpa dukungan komponen penyedotan dan pengangkutan. Ini yang sering terjadi masalah. Kalau orang-orang di Jakarta Timur, Bekasi Kota, mungkin kalau mau membuktikan, saya nggak tahu ya sekarang. Dulu sih masih banyak fenomena yang terjadi di sekitar Kalimalang. Kalau sekitar malam itu banyak armada truk penyedot lumpur tinja membuang lumpur tinjanya itu nggak ke IPLT tapi ke Kalimalang. Jadi si selang dari truk itu langsung dicelupkan ke dalam Kalimalang, kemudian lumpur itu dibuang ke Kalimalang. Itu dulu masih masih sering terjadi, saya nggak tahu sekarang. Nah, lumpur tinja itu ada dua gini. Jadi IPLT itu menerima lumpur tinja dan merubahnya menjadi lumpur olahan yang lebih kering dan efluen yang kandungan polutannya lebih rendah. Jadi produk si IPLT itu ada dua fase. Fase untuk mendapatkan lumpur olahan, fase untuk mendapatkan efluen. Oke, jadi apa namanya juga tadinya lumpur ya. Lumpurnya itu nanti akan kita olah dengan teknologi atau dengan beberapa tahapan sehingga akan mendapatkan lumpur olahan. Terus kemudian dari keluaran dari situ maka akan ada fase cairnya atau efluennya. Nah, terkait dengan kualitas lumpur olahan, belum ada peraturan terkait baku mutu lumpur hasil olahan IPLT. Eh, apa dari lumpur olahan ini sebenarnya bisa ada yang langsung dibuang, ada yang dimanfaatkan. Pemanfaatannya ini ada yang menjadi materi uruk, reklamasi, konstruksi, kemudian ada materi penyubur untuk pertanian, hutan, taman. Cuma memang kalau ada beberapa orang untuk pertanian, hutan atau taman, khususnya pertanian loh, tanaman pangan. Buat sebagian orang, kalau orang Sunda nyebutnya geleh gitu, masih geleh. Geleh tuh jijik karena membayangkan dia prosesnya itu dari lumpur tinja gitu. Dan ini kan sebenarnya masalah stigma yang berkembang di masyarakat bahwa em, nggak boleh makan sesuatu dari yang kotor seperti itu. Nah, ini sebenarnya bahasanya panjang karena ada yang kita ngebahas dari sisi agama, ada sisi dari akademik. Pada intinya adalah ketika menjadi lumpur olahan, kandungan air itu harus sudah rendah, senyawa organik stabil dan patogen rendah. Ini kualitas lumpur olahan. Nah, kalau untuk air pengolahan, itu ada baku mutu air limbah domestik. Dulu 2003 berkembang ke 2014, berkembang terakhir itu Permen LHK 68 2016. BOD 30, COD 100, TSS 30, minyak lemak 5, amoniak 10, total coliform 3000, debit liter per orang per hari 100. Tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok atau bahkan tidak ada perbedaan dengan yang aturan 2014. Tetapi yang jelas bahwa hasil efluen dari olahan itu harus masuk di dalam baku mutu ini. Kalau tidak melebihi, kalau melebihi dari baku mutu ini, itu yang akan menjadi masalah nantinya ya. Dan pastinya karena ini akan dibuang ke badan air, maka akan terjadi pencemaran, akan menambah beban pencemar yang ada di badan air tersebut yang seharusnya itu sudah aman ya, sudah tidak ada lagi tambahan beban pencemar di situ.
Nah, pengurangan kandungan air diperlukan untuk meringankan beban transportasi dan pembuangan lebih dari 15% kandungan padatan. Jadi, apa lumpur itu ada yang dikeringkan saja, ada yang menggunakan alat. Nanti saya akan sampaikan. Jadi, seperti ini ya. Terus kemudian di dalam LT, sarana prasarana utamanya itu unit pengolahan untuk menyaring benda kasar, memisahkan kerikil, minyak, lemak, mengentalkan lumpur, pemisahan padatan cairan. Terus kemudian ada prasarana pendukung, ada platform, kantor, gudang, lab, dan lain-lain. Ini yang ada di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Nah, ini contoh layout IPLT ini yang di Kota Batu. Jadi kalau ini eh, apa mereka sistemnya pakai sistem kolam. Jadi disebutnya di dalam bahasa teknisnya stabilization pond, kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi itu terdiri dari mulai eh, kolam fakultatif, terus kemudian di sini ada anaerobic buffer reactor dulu, terus kemudian ini SSC namanya, slide separation chamber di sini, slide separation chamber, terus masuk ada kolam fakultatif, ada kolam maturasi, kolam pematangan ketika air itu sudah lebih layak, nanti dari kolam maturasi ini bisa dibuang. Terus ini ada slash drying area, area untuk pengering lumpur dari kegiatan dari unit-unit ini. Ini contoh layoutnya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ini yang konvensional. Kemudian ya, ini ada yang mekanis. Sebagian unit pengolahannya menggunakan peralatan mekanis yang butuh banyak listrik. Kinerja lebih baik, proses lebih cepat, gangguan lingkungan minimal, tapi ongkos operasi tinggi. Ya, saya coba masuk ke sebentar ini dulu deh. Untuk lokasi IPLT yang jelas harus dekat area pelayanan, maksudnya harus dekat dengan rumah-rumah yang akan dilayani, dekat dengan badan air dan terdapat akses jalan. Bukan kawasan banjir, bukan kawasan patahan, dan bukan kawasan rawan longsor. Ini yang perlu diketahui. Tambahannya adalah bagaimana nanti memastikan tata guna lahan itu bukan daerah resapan air, kemudian legalitas lahannya jelas, kemudian jenis tanahnya bagaimana, karena nanti akan mempengaruhi terkait dengan konstruksi maupun pada saat operasi. Oke, saya coba pindahkan ke materi yang 2000. Kelihatan di layar? Terlihat, Pak. Apa? Oke, ini adalah kajian IPLT Kota Bekasi yang saya pernah buat pada tahun 2023. Jadi dari sini kita mau melihat dulu IPLT Kota Bekasi ini sudah overload, tidak lagi bisa menampung untuk eh, buangan limbah domestik dari seluruh penduduk Kota Bekasi, maka mereka mereka berpikir apakah mereka perlu menambah bukan mereka perlu menambah, tetapi di mana, bagaimana, dan seperti apanya itu yang mereka itu masukan. Jadi kalau lihat di sini langsung saja ya, kita dari metode survei RDS ini dan masyarakat umum. Nah, dari sini sebenarnya dari hasil survei ini eh, biaya yang mereka setujui secara bulanan itu 5.000 sampai 10.000. Kira-kira menurut kalian murah nggak? 5.000 sampai 10.000 untuk bayar layanan. Masuk akal nggak kira-kira?
Gimana? Masuk akal nggak Masuk akal sih, kira-kira? Pak. Masuk akal, Pak. Masuk sih, Pak. Kenapa, Fit? Masuk akal. 5.000 sampai 10.000 Itu masuk akal. itu pembayarannya per hari, Pak, atau sebulan Per sekali, Pak? bulan, per bulan. Kalau misalnya per bulan, menurut saya masih masuk akal, Pak, dibanding karena kan di rumah saya itu kita sedot sendiri apa ya, manggil Hmm, kayak mobil sedot tinja gitu, Pak. hmm, Dan itu harganya bisa lebih mahal sih, Pak. hmm, Udah gitu kalau misalnya menggunakan mobil yang sedot sendiri itu, Pak, itu kan hmm, ada baunya juga ya, Pak ya, saat betul. penyedotan, Pak. Hmm, Jadi mengganggu juga sih, Pak, meskipun paling kan setahun sekali gitu, tapi hmm. ya lebih baik kan dicicil mungkin ya, Pak. Menurut saya sih Ya, gitu, Pak. ya gini. Makanya memang 5.000 sampai 10.000 ini akan menjadi masuk akal. Karena ini kan kayak nyicil ya, Vin. Jadi kan nggak Betul, setiap Pak. bulan mereka sedot gitu kan. Paling 2 tahun. Kalau misalnya 2 tahun nih, berarti kan 1 tahunnya itu kan ada 12 bulan. Kalau 2 tahun ada 24 bulan. Anggaplah 10.000 lah gampangnya. Berarti kan cuma 240.000 Iya, selama dua dia tahun 40 gitu ribu. kan, ya kan? Iya, Nah, ini yang akan menjadi masuk akal kalau kita breakdownnya per bulan. Kalau mereka kita suruh bayar langsung pada saat mereka sedot kan berasa berat ya. Wah, langsung 250.000, wah langsung 300.000. Padahal sebenarnya ini tuh eh, kalau ini dibuat sistemnya itu dibayar nyicilnya per bulan, nggak akan berasa berat gitu kan. Nah, ini yang menjadi masuk akal. Nah, terus saya lanjut, ini ada dari pemukiman elit, ini opini masyarakat, ini sampel karakteristik air limbah. Di sini dari sampel karakteristik air limbah, itu yang BOD-nya tinggi banget, itu ada di daerah Jatiwaringin. Kalau orang Bekasi, orang Jakarta, biasanya apa harusnya tahu nih, daerah Jatiwaringin. Kira-kira kenapa di Jatiwaringin BOD-nya tinggi banget menurut kalian? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa coba? karena padat penduduk mungkin, Pak, faktor utamanya. Karena padat penduduk. Ini ngambil sampelnya sama nih. Apa Perumusan padatannya itu tadi kita udah ngitung per ini nih, yang saya nah ini distribusi sampelnya. Tadi apa Jatiwaringin. Jatiwaringin masuknya ke mana? Jati Sampurna, Pondok Melati, Pondok Gede. Nah, ini di sekitaran sini lah. Ini kan sampelnya ini berdasarkan dari apa persentase jumlah kakak, terus kita ambil sampelnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jatiwaringin itu gede banget. Karena apa? Ternyata pada saat pengambilan sampel di Jatiwaringin ini dibarengin sama sampelnya rumah makan. Jadi sampel rumah makan itu ternyata beberapa rumah makan si lumpur tinjanya itu digabung sama buangan dari eh, apa eh, bekas masak gitu. Itu apa ternyata menjadi menjadi salah satu faktor gitu. Terus kemudian ini lab sampling, ini survei transportasi. Kita di sana sudah menguji beberapa kriteria jarak. Kita punya 2 titik lokasi, satu lokasi di Kota Bekasi, di Bantar Gebang, satu lokasi di daerah apa daerah sebentar, satu lagi di daerah ini Harapan Baru.
Jadi kita menghitung nilai MCA-nya, multi kriteria analisisnya dari mulai jam, apa waktu, aksesibilitas dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan nilai ini yang paling bagus itu di Bantar Gebang. Jadi kalau kita menghitung transportnya dan lain-lain, ternyata Bantar Gebang masih lebih masuk akal daripada harus ke Harapan Baru. Itu dari sisi itunya. Ini kajian daya dukung tanah, baik dari Bantar Gebang maupun Harapan Baru, ini survei lingkungan. Nah, ini analisis teknologi. Jadi di analisis teknologi ini secara garis besar, kalau menggunakan teknologi seperti yang tadi, yang kolam-kolam itu akan membutuhkan selain biaya besar untuk apa namanya, akuisisi lahan itu apa, untuk pembebasan lahan, juga untuk luas lahannya terlalu besar, akhirnya menyebabkan konstruksi jadi lebih lebih besar dan lain-lain, biayanya makin tinggi. Nah, kalau ini ada teknologi compact lebih ini, dan saya coba bandingkan antara teknologi konvensional dan compact treatment teknologi, dari mulai pre-treatment, dari mulai kolam anaerobik, terus kemudian ada kolam maturasinya, kemudian slash drying bednya. Maka dari hasil ini kita mendapatkan nilai totalnya yang paling bagus itu yang compact treatment teknologi. Jadi bahwa compact treatment teknologi ini untuk pre-treatment, teknologi compact treatment unggul pada waktu proses yang lebih cepat dibandingkan teknologi konvensional. Terus kemudian dari sisi kebutuhan lahan yang jelas itu lebih kecil, waktu prosesnya hanya 1 hari dan juga lebih efisien. Kemudian pasca pengolahan, teknologi compact treatment ini sudah menggunakan sistem desinfektan, sehingga air hasil olahnya ini bisa di-reuse. Kemudian dari segi penanganan slides, teknologi compact treatment unggul dalam efisiensi. Slides yang ada itu diubah menjadi slides cake sehingga dapat memudahkan dalam pembuangan dan kebutuhan lahan. Jadi kita coba menghitung efisiensi pengolahan. Kalau tadi ini dari kriteria-kriteria yang kita bikin bobotnya, baik itu konvensional maupun teknologi compact, yang ini lihat dari proses pengolahannya, dari dari perhitungan raca massa dan perhitungan efisiensi pada setiap unit dan tahapan proses. Terlihat bahwa hasil olahan sudah memenuhi baku mutu yang ada dan total efisiensi sudah di atas 90% untuk keseluruhan sistem. Jadi yang dari sini kita sudah mendapatkan teknologi compact treatment teknologi. Terus kita kemudian akan menghitung neraca masanya, sehingga kita akan tadi ini yang standar baku mutu Permen LK nomor 68, bahwa ini tuh nanti akan terlihat persentase dari efisiensinya. Contoh ini misal yang COD mintanya 100, di sini udah 68,8. BOD mintanya 30, di sini udah dapat 21,8. TSS mintanya 30, di sini 14,8. NH3 dalam nitrat ini dia mintanya 10, di sini 2,8. Jadi sangat efisien dan lahannya pun lebih kecil dibandingkan dengan lahan yang konvensional. Oke, ini analisis kajian lokasi, ini saya coba bikin. Ada Pak, analisis pondasi, ya, izin bertanya Pak. ya, Vin. Ya, Ada silakan. kemungkinan ini nggak Pak, bocor Pak, pipingnya Yang Pak. mana? Yang Untuk mana tuh? ini kan sistemnya dia kan langsung sedot atau gimana sih Pak? Sebenarnya itu Yang Pak. mana? Yang konvensional apa yang ini? Yang ini Yang Pak. oh, yang ini yang compact.
Iya, Yang compact teknologi itu sistemnya hampir sama. Jadi ada lumpur tinja itu dibawa sama truk tinja, dibawa ke tempat ini, terus kemudian ada namanya bak pengumpul juga. Nanti dari bak pengumpul, seluruh lumpur tinja yang ada di situ dari bak pengumpul akan di apa alirkan ke bak berikutnya anaerobik kayak gitu. Nah, saya coba eh, jelaskan yang lebih sederhana. Oke, sebentar. Kelihatan nggak? Nah, ini jadi prosesnya itu dari air limbah, kemudian masuk ke apa gray filter mesin, ada mikrofiltrasi, kemudian ada flotation, terus kemudian di sini ada back equalization itu pretreatment tank. Ini sludge-nya atau lumpurnya masuk ke sini. Terus dari sini masuk ke water purification. Ini udah fase anaerobik. Ini ada apa fase hipoksik, kemudian ada sedimentasi, kemudian fase aerobiknya, kemudian ada disinfection system. Jadi sistemnya sama aja, dia kayak kolam. Kalau kayak kolam kan dia ada pretreatment, terus water purifikasi, kayak yang tadi saya gambarin yang ini nih. Ya, eh, nah, ini yang matrik perbandingan. Ini matrik perbandingan teknologi. Jadi sebenarnya di konvensional itu punya pre-treatment, di compact teknologi juga ada pre-treatment. Nah, kalau di konvensional ada kolam anaerobik dan fakultatif, di, di compact treatment atau compact teknologi itu juga ada anaerobic system yang fungsinya sama. Terus kemudian ada kolam pematangan, kolam aerobik atau disebutnya kolam matorasi, kolam pematangan. Di sini juga kita punya apa fase aerobik dan disinfeksi. Ini apa sama prosesnya hampir hampir sama. Mereka itu dikumpulin terus kemudian dialirkan atau di ya dialirkan menuju ke bak berikutnya, masuk ke proses aerobik dan fakultatif. Terus kemudian nanti ada fase pematangan, disebutnya fase atau fase aerobik gitu. Dan setelah itu baru dibuang. Kalau konvensional begitu. Nah, kalau compact teknologi itu sekarang sebelum dibuang itu dilakukan desinfeksi dulu. Desinfeksi itu gunanya untuk menghilangkan bakteri patogen yang bisa merugikan di dalam si badan air penerima itu. Itu, Vin. kalau untuk sistem dari rumahnya menuju pengolahannya itu memang nggak ada ya Pak ya, kayak di kawasan gitu Pak. Kalau di Kalau, kawasan nah gini, itu kan Vin. langsung ngalir ya Pak ya, tidak disedot Pak. Nah, itu kan itu yang kemarin saya bilang. Kan ada perbedaan antara offsite dan onsite. Kalau onsite, dia ada truk penyedot lumpur tinja. Dibawa sama truk penyedot lumpurnya dibawa ke IPLT, diolah di PLT. Kalau offsite system, di awal pertemuan saya sudah sampaikan, offsite system itu dari rumah menggunakan perpipaan langsung menuju ke IPAL. Perbedaannya itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke Pak, terima kasih Pak.
Sama-sama. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada yang mau tanya. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Ini kelompoknya kemarin udah dibagikan ya? Sudah, Pak. Oke, minggu depan kita akan mulai masuk materi master plan ya. Jadi setiap kelompok harus fokus dan memperhatikan apa tugas untuk master plan ini. Karena master plan ini cukup banyak tugasnya. Untuk presentasinya nanti di akhir sesi perkuliahan di pertemuan 13-14. Tetapi ada tugas yang lainnya juga itu untuk membuat desain jaringan. Nah, kenapa master plan itu saya akan sampaikan mulai minggu depan biar kalian punya banyak waktu untuk mencicil. Ingat ya, mencicil ya. Kalau sudah judulnya mencicil, berarti memang harus ada update per minggu. Kalian masing-masing kelompok bikin apa namanya, bikin timeline untuk pengerjaan master plan itu. Nanti minggu depan saya jelaskan bagaimana pembuatan timeline-nya. Terus kemudian nanti setelah ada apa dari timeline itu, setiap orang dalam kelompok itu punya tanggung jawab masing-masing dalam pengerjaan. Oke. Saya sampaikan dari sekarang ya. Ini master plan ini apa RSPAL ini ada 2 tugas. Jadi kalau kalian nggak nyicil-nyicil khususnya untuk master plan, nanti di akhir kerepotan. Nilai tugas ini tuh bobotnya besar. Jadi eh, harus harus serius untuk ngerjainnya. Oke? Eh, Yang belum ada kelompok lambing, Pak. Kemarin belum sempat dibagi, Pak, kelompoknya. eh, Plumbing besok kita kita diskusiin ya untuk kelompoknya. Eh, kelompoknya kan nanti kan plumbing beda lagi kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Besok aja lah. Nanti besok kita ngebahas kelompok plumbing. Karena eh, saya sekalian harus ngasih tahu tugas untuk plumbing juga mulai besok. Biar kalian juga bisa nyicil.
Agile juga. Kalau untuk yang RSPAL paling itu dulu sementara ya. Apa? Saya 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 ngajar dari beneran dari pagi rapat, terus kemudian ada kegiatan anak-anak pencinta alam, terus eh, rapat di lab lagi rapat di lab dulu terus kemudian sama anak-anak pencinta alam, terus sampai rumah tadi 6:30-an dan luar biasa banget capek ini apa namanya tenggorokan dari pagi ngoceh mulu. Semoga besok sih kayaknya saya agak lebih santai ini karena pagi sampai siang itu tidak banyak aktivitas yang cukup berat di kampus. Jadi kita besok ketemu lagi aja pada saat plumbing nanti kita sambil bikin kelompok atau kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh. Kalian ngatur sendiri nanti pas besok kalian udah ngasih tahu kelompok-kelompoknya apa aja atau mau besok juga nggak apa bebas aja. Besok ada apa Ya. kabarnya? Iya sudah besok aja. Ya mungkin sementara itu dulu ya. Suara saya udah dipaksa juga makin berat nih rasanya. Jadi saya belum bisa maksimal banget. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk yang RSPAL. Untuk besok plumbing saya sudah lebih fit lagi lah. Oke, terima kasih kehadirannya semua. Sampai ketemu besok di kelas plumbing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama semua. Selamat istirahat semua. Terima kasih Pak.